Kita masih mendapatkan curahan nikmat yang begitu banyak dari Allah Rabbul Alamin. Dan tentunya nikmat yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah berharganya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat ini kita bisa hadir di tempat ini yang merasakan lapangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, ini sekali lagi merupakan nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. As-sihhah. Ya, sebab banyak manusia mendapatkan nikmat ini tetapi tidak memanfaatkan dengan baik kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita senantiasa mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, ya, namun banyak manusia tertimpa kerugian. Padahal dia mendapatkan dua nikmat. Tapi ternyata dua nikmat ini tidak bisa mengantarkannya pada kesuksesan, tidak bisa mengantarkannya pada keberhasilan, kebahagiaan. Tapi justru karena kata Nabi, banyak manusia ditimpa kerugian padahal mendapatkan dua nikmat ini. Apa dua nikmat itu? Kata Nabi, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan waktu luang yang telah Allah berikan kepadanya. Kesehatan dan waktu yang luang, kesempatan yang telah Allah berikan yang begitu banyak. Namun ternyata dua nikmat ini tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan dia adalah orang yang maghbun. Orang yang maghbun. Ya, maghbun di sini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-ghaban, di antara makna al-ghaban adalah an-naqsu wal khasarah. Kekurangan dan kerugian. Artinya dia mendapatkan nikmat tetapi dia ditimpa kerugian. Kenapa ditimpa kerugian? Sebab dia tidak menggunakan dengan baik dua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata ketika mengomentari hadis tadi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, qad yakunul insanu sahiha wa la yakunu mutafarriga di syuglihi bil ma'ash. Terkadang ada manusia di dunia ini diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Sehat. Ya, badannya sehat. Bahkan punya kekuatan melebihi yang lain. Tetapi ternyata dia tidak diberikan waktu luang oleh Allah. Tidak ada waktu luangnya. Kenapa? Karena sibuknya dia mencari kehidupan dunia. Ya, subhanallah, ada orang seperti itu. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kesehatan yang begitu berharga itu tidak digunakan. Untuk ibadah kepada Allah tidak ada lagi waktunya. Kenapa? Karena sibuk dengan mencari kehidupan dunia. Dan banyak manusia seperti itu. Tidak ada lagi waktunya untuk belajar ilmu agama. Sibuk. Tidak ada lagi waktunya untuk berkunjung kepada orang tuanya karena sibuk. Intinya banyak kesempatan yang dia lewatkan. Ya, karena kesibukannya dengan dunia. Ya. Terkadang sudah tiba waktu sholat, dia tidak sholat. Atau mungkin sholat tetapi selalu sholat di akhir waktu. Kenapa? Kesibukannya dengan dunia.
Ada orang seperti itu, kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Wa qad yakunul insanu mustaghniya. Dan ada juga manusia di dunia ini mustaghniya. Sudah berkecukupan. Sudah kaya, sudah berkecukupan. Sehingga dia tidak perlu menyibukkan diri untuk mencari dunia. Kenapa? Sudah cukup, sudah kaya. Dia tinggal di rumah saja. Uang itu datang kepadanya. Kenapa? Sudah berkecukupan, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak rumah kontrakannya. Setiap bulan dia dapat. Sehingga apa? Dia tidak perlu merepot-repotkan dirinya, melelahkan dirinya untuk mencari dunia. Karena Allah telah memberikan kecukupan kepadanya. Tetapi ternyata wala yakunu sahihah. Tapi dia tidak sehat. Dia tidak sehat. Banyak penyakitnya. Sehingga apa? Terhambat untuk ibadah. Mungkin dia ingin sekali datang ke masjid. Tapi dia tidak bisa ke masjid. Kenapa? Tidak sehat dia. Tapi banyak uangnya. Diberikan nikmat. Waktu luang. Tidak disebutkan oleh Allah dengan dunia. Tapi tidak diberikan nikmat kesehatan. Dan banyak orang seperti itu. Kaya tapi tidak sehat. Sampai kemudian dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa tidak sehat? Di saat orang semua merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan, dia pun ingin tapi tidak sehat. Ingin ke masjid. Ada mobil mewah di depan rumahnya yang bisa mengantarnya ke masjid, tapi dia tidak bisa ke masjid, lumpuh kakinya, diabetes dan seterusnya. Ya. Maka kata beliau, fa idza jatama'a, maka jika terkumpul pada seorang hamba dua nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dua nikmat ini, apa itu? Sehat, waktu luang. Banyak waktunya bisa ibadah. Kenapa? Karena dia berkecukupan. Ya. Cukup sebenarnya hidupnya. Sehingga dia bisa fokus untuk ibadah, fokus menuntut ilmu, fokus belajar. Maka jika berkumpul pada seorang hamba dua nikmat ini, namun ternyata ghalaba alaihil kaslu anit ta'ah, tetapi ternyata rasa malas melakukan ketaatan mengalahkan dia. Ya, malas melakukan ketaatan mengalahkan dia, fahuwa maghbun, maka hakikatnya itulah orang yang tertipu tadi. Itulah orang yang ditimpa kerugian. Dapat dua nikmat, tetapi ternyata malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat banyak orang ingin sekali melakukan ketaatan, tapi tidak sehat. Banyak orang mau datang sholat berjamaah di masjid, tetapi tidak sehat karena harus isolasi. Banyak orang mau berkunjung ke orang tuanya, menyambut silaturahim, tapi tidak sehat karena isolasi. Dia diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rasa malas mengalahkannya. Maka siapa yang mendapatkan dua nikmat ini, namun kemudian dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik nikmat ini, maka sungguh itulah orang yang ditimpa kerugian.